Bagaimana mungkin peradaban sekuat Mesir runtuh dalam waktu singkat? Apakah karena perang, bencana alam, atau ada kekuatan misterius yang bekerja di balik layar? Mesir kuno adalah simbol keagungan yang bertahan selama ribuan tahun. Piramida megah, hieroglif yang penuh rahasia, serta kekaisaran yang menguasai sungai Nil. Namun, dalam satu periode tertentu, peradaban ini seolah kehilangan cahaya kejayaannya. Apakah benar hanya karena invasi dari bangsa asing? Atau ada faktor lain yang selama ini tersembunyi dalam sejarah? Sebagian sejarawan percaya bahwa perubahan iklim yang ekstrem menyebabkan kelaparan dan kekacauan sosial. Yang lain berpendapat bahwa Mesir tumbang karena pengkhianatan dari dalam. Namun ada pula teori yang lebih mencengangkan, adanya intervensi kekuatan yang tidak dapat dijelaskan oleh sains modern. Apakah ada tangan tak terlihat yang mempercepat kejatuhan Mesir? Ataukah ini hanyalah rangkaian peristiwa alam yang tak bisa dihindari? Mari kita telusuri lebih dalam misteri di balik kehancuran salah satu peradaban terbesar sepanjang sejarah. Firaun-firaun besar seperti Ramses II dan Thutmose III adalah simbol kejayaan Mesir yang tak tertandingi. Ramses II, yang dikenal sebagai Ramses Agung, bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang pejuang yang berhasil memperluas kekuasaan Mesir hingga ke wilayah yang sekarang menjadi Suriah dan Palestina. Sementara itu, Thutmose III sering dijuluki sebagai Napoleon dari Mesir, membawa Mesir ke era keemasannya dengan lebih dari 17 kampanye militer yang sukses, menjadikan Mesir sebagai kekuatan dominan di dunia kuno. Kemajuan arsitektur Mesir di masa ini mencapai puncaknya. Piramida dan kuil-kuil megah bukan hanya monumen kebesaran, tetapi juga bukti kecerdasan teknik yang luar biasa. Kompleks Karnak dan Abu Simbel, dengan ukiran detail dan struktur masifnya, menjadi saksi bisu kejayaan yang telah mereka capai. Bahkan hingga saat ini, bagaimana mereka membangun monumen-monumen tersebut dengan presisi yang nyaris sempurna masih menjadi teka-teki bagi para ilmuwan. Dalam bidang militer, Mesir tidak hanya mengandalkan jumlah pasukan, tetapi juga teknologi dan strategi. Mereka mengadopsi kereta perang dari bangsa asing, tetapi menyempurnakannya hingga menjadi senjata yang sangat efektif di medan pertempuran. Persenjataan mereka, mulai dari pedang hingga busur, dibuat dengan teknologi metalurgi terbaik pada zamannya. Namun, kejayaan Mesir tidak hanya terletak pada kekuatan militernya. Mesir kuno juga menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Afrika, Timur Tengah, dan Mediterania. Emas dari Nubia, kayu dari Lebanon, dan rempah-rempah dari negeri jauh diperdagangkan di pasar-pasar Mesir, memperkaya negeri itu dengan sumber daya yang melimpah. Sungai Nil bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga jalur perdagangan yang memastikan Mesir tetap berada di puncak peradaban. Dengan kekuatan politik yang stabil, militer yang tangguh, dan ekonomi yang makmur, Mesir kuno tidak hanya menjadi kerajaan yang kuat, tetapi juga pusat peradaban dunia. Tidak ada yang menyangka bahwa kejayaan sebesar ini suatu hari nanti akan runtuh. Kejayaan Mesir yang telah bertahan selama ribuan tahun mulai menunjukkan retakan. Di balik kemegahan piramida dan kejayaan para Firaun, tanda-tanda awal kehancuran mulai muncul. Pemberontakan internal dan perebutan kekuasaan semakin sering terjadi. Beberapa Firaun yang naik takhta harus menghadapi pengkhianatan dari dalam istana mereka sendiri. Perebutan takhta yang penuh intrik ini tidak hanya menguras kekuatan politik Mesir, tetapi juga melemahkan kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan ilahi para Firaun. Catatan kuno yang ditemukan di tembok kuil dan papirus menunjukkan bahwa bencana kelaparan besar mulai melanda. Sungai Nil, yang selama ini menjadi sumber kehidupan, tiba-tiba tidak lagi bisa diandalkan. Siklus banjir tahunan yang biasa membawa kesuburan berubah drastis, kadang terlalu sedikit,
menyebabkan kekeringan, dan kadang terlalu besar, menghancurkan pertanian. Akibatnya, hasil panen menurun, persediaan makanan menipis, dan kelaparan merajalela. Dalam teks yang disebut Surat-Surat Ipuwer, seorang penulis Mesir kuno menggambarkan keadaan negeri yang kacau, dengan rakyat yang kelaparan dan kota-kota yang dilanda kekacauan. Di saat Mesir melemah dari dalam, tekanan dari bangsa asing semakin meningkat. Bangsa-bangsa seperti Libya, Nubia, dan khususnya bangsa laut, melihat kelemahan ini sebagai kesempatan. Mereka mulai menyerang perbatasan Mesir, menjarah kota-kota, dan bahkan menantang otoritas Firaun. Bangsa Hittite dan Asyur di utara juga semakin agresif, memaksa Mesir untuk terus berperang demi mempertahankan wilayahnya yang semakin sulit dikendalikan. Dengan kondisi internal yang goyah dan ancaman eksternal yang semakin besar, Mesir kuno tidak lagi menjadi kekuatan dominan yang tak tergoyahkan. Kejayaan yang telah dibangun selama ribuan tahun kini berada di ambang kehancuran, menunggu pukulan terakhir yang akan meruntuhkannya sepenuhnya. Di tengah kondisi Mesir yang semakin lemah, akibat perebutan kekuasaan dan bencana kelaparan, datanglah ancaman yang lebih besar, bangsa laut. Mereka muncul tiba-tiba dari perairan Mediterania, menyerang tanpa ampun dan meluluh lantakan banyak peradaban besar, termasuk Hittite, Ugarit, dan akhirnya Mesir. Tidak ada yang tahu pasti siapa mereka dan dari mana asalnya. Prasasti Ramses III di Medinet Habu mencatat pertempuran sengit antara Mesir dan pasukan misterius ini. Mereka digambarkan sebagai pejuang ganas yang datang dengan kapal-kapal besar, membawa kehancuran kemanapun mereka berlabuh. Ramses III, salah satu Firaun terakhir yang berhasil mempertahankan Mesir, memimpin pasukan dalam pertempuran laut yang brutal. Dengan strategi cerdas dan angkatan laut yang masih kuat, Mesir berhasil menggagalkan invasi ini, tetapi dengan harga yang mahal. Perang ini menguras sumber daya yang tersisa, memperlemah ekonomi, dan semakin memperburuk situasi dalam negeri. Namun, apakah serangan bangsa laut ini hanyalah invasi biasa? Ataukah mereka bagian dari skenario yang lebih besar, mungkin didorong oleh perubahan iklim global atau krisis yang melanda seluruh dunia kuno? Beberapa teori menyebutkan bahwa mereka bukan hanya sekelompok penjara, melainkan peradaban yang kehilangan tanah air mereka akibat bencana alam atau peperangan besar di tempat lain. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah tentara bayaran atau suku-suku pengembara yang dimobilisasi oleh kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan peradaban-peradaban besar, termasuk Mesir. Meskipun Mesir berhasil bertahan, kemenangan atas bangsa laut bukanlah akhir dari penderitaan mereka. Negeri yang dulu megah kini berada di ujung tanduk, dengan kekuatan yang semakin rapuh dan ancaman yang belum benar-benar hilang. Setelah serangan brutal dari bangsa laut yang mengguncang fondasi Mesir, penderitaan mereka belum berakhir. Bukti ilmiah modern menunjukkan bahwa perubahan iklim drastis turut mempercepat kejatuhan peradaban ini. Sungai Nil yang selama ribuan tahun menjadi sumber kehidupan, mulai menunjukkan ketidakpastian yang berbahaya. Siklus banjir yang selama ini membawa kesuburan menjadi tidak teratur. Terkadang terlalu kecil hingga menyebabkan kekeringan. Terkadang terlalu besar hingga menghancurkan ladang pertanian. Penelitian geologi mengungkapkan bahwa sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, terjadi sebuah bencana dahsyat yang mungkin berdampak langsung pada Mesir. Letusan gunung api Santorini di Laut Aegea. Letusan ini sangat dahsyat hingga menciptakan tsunami besar yang menghancurkan peradaban Minoa dan mungkin juga memengaruhi garis pantai Mesir. Abu vulkanik yang tersebar ke atmosfer menyebabkan perubahan iklim global,
mengurangi curah hujan, dan memicu kekeringan panjang. Hasil panen pun merosot drastis, memicu kelaparan besar yang menghancurkan ekonomi dan kestabilan sosial. Di tengah kondisi ini, datang ancaman lain yang lebih tak kasat mata, namun sama mematikannya, wabah penyakit. Catatan kuno menyebutkan bahwa penyakit menyebar dengan cepat di kota-kota Mesir, membunuh rakyat jelata hingga kaum bangsawan. Tentara Mesir yang telah dilemahkan oleh kelaparan menjadi semakin tak berdaya menghadapi serangan dari musuh luar. Dengan semakin berkurangnya tenaga kerja dan pasukan, Mesir yang dulu berjaya kini berada dalam kondisi yang semakin sulit untuk bertahan. Gabungan dari bencana alam, perubahan iklim, kelaparan, dan wabah penyakit menciptakan badai sempurna yang menghancurkan pilar-pilar kejayaan Mesir. Negeri yang pernah menjadi pusat dunia kini terjebak dalam krisis tanpa jalan keluar yang jelas. Di tengah bencana kelaparan, wabah penyakit, dan ancaman dari musuh luar, Mesir juga menghadapi bahaya yang datang dari dalam istana, pengkhianatan, dan konspirasi di antara mereka yang seharusnya melindungi kerajaan. Kekacauan yang melanda negeri ini tidak hanya melemahkan ekonomi dan militer, tetapi juga menciptakan celah bagi ambisi pribadi di kalangan bangsawan dan pejabat tinggi. Salah satu skandal paling terkenal dalam sejarah Mesir adalah pembunuhan Ramses III. Firaun yang sebelumnya berhasil mempertahankan negeri dari serangan bangsa laut. Namun, di balik kemenangan itu, muncul rencana gelap yang dirancang oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Dokumen kuno yang dikenal sebagai Papirus Yudisial Harem mengungkapkan adanya konspirasi yang dipimpin oleh salah satu istri Firaun, Tiye, yang ingin menyingkirkan Ramses III demi menjadikan putranya sebagai pewaris takhta. Hasil autopsi modern pada mumi Ramses III mengungkap luka fatal di lehernya, menunjukkan bahwa sang Firaun kemungkinan besar dibunuh dalam rencana kudeta yang brutal. Pembunuhan ini mengguncang stabilitas kerajaan, memicu perebutan kekuasaan yang semakin melemahkan otoritas pusat. Firaun-Firaun setelahnya semakin kehilangan kendali atas negeri mereka, sementara para pejabat tinggi, pendeta, dan jenderal mulai bertindak demi kepentingan mereka sendiri. Perpecahan dalam sistem pemerintahan semakin memperburuk situasi. Kekuasaan Firaun yang dulu absolut mulai terkikis oleh pertikaian internal dengan berbagai faksi bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Wilayah-wilayah di luar ibu kota mulai menunjukkan tanda-tanda pemberontakan, sementara gubernur-gubernur lokal semakin berani menentang otoritas pusat. Di saat Mesir membutuhkan pemimpin yang kuat untuk mengatasi krisis yang semakin dalam, mereka justru terjebak dalam perang kekuasaan yang semakin melemahkan kerajaan dari dalam. Kejayaan yang telah bertahan selama ribuan tahun kini berada di ujung kehancuran, bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi juga akibat pengkhianatan dari dalam istana sendiri. Di tengah kehancuran yang semakin nyata, muncul kepercayaan bahwa semua bencana yang menimpa Mesir bukan sekadar peristiwa alam atau intrik manusia, tetapi hukuman dari para dewa. Teks-teks kuno yang ditemukan di kuil dan papirus mencatat tanda-tanda kehancuran sebagai peringatan ilahi. Para pendeta memperingatkan bahwa Firaun-Firaun telah gagal menjaga keseimbangan ma'at, prinsip ketertiban, dan keharmonisan yang menjadi dasar kehidupan Mesir. Beberapa catatan menyebutkan adanya serangkaian kejadian aneh sebelum kejatuhan Mesir. Di malam-malam tertentu, langit dikatakan berwarna merah darah, pertanda kemurkaan dewa-dewa. Sungai Nil yang seharusnya membawa kehidupan justru berubah warna dan tidak lagi memberi kesuburan. Hewan-hewan suci seperti banteng apis tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas, sementara wabah penyakit merajalela. Menewaskan tidak hanya rakyat biasa, tetapi juga bangsawan
dan pendeta tinggi. Ritual-ritual rahasia mulai dilakukan untuk menenangkan para dewa. Di beberapa kuil, ditemukan bukti bahwa upacara pengorbanan manusia semakin sering terjadi. Sebuah praktik yang jarang dilakukan dalam sejarah Mesir. Para imam besar mencoba membaca pertanda dari langit, memohon perlindungan dari Amun-Ra, Osiris, dan Isis, tetapi hasilnya tetap sama. Kehancuran terus berlanjut. Apakah ini sekadar mitos yang diciptakan untuk menjelaskan kejatuhan Mesir, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Beberapa sejarawan percaya bahwa catatan ini mungkin menggambarkan efek bencana alam yang ekstrem, seperti letusan gunung berapi yang menyebabkan langit menjadi gelap dan gagal panen yang membuat Sungai Nil kehilangan daya hidupnya. Namun, bagi orang Mesir kuno, semua ini adalah bukti bahwa mereka telah kehilangan restu para dewa. Dan tanpa perlindungan ilahi, kerajaan yang pernah berjaya selama ribuan tahun itu akhirnya jatuh dalam kehancuran. Setelah ribuan tahun berdiri sebagai salah satu peradaban terbesar di dunia, Mesir akhirnya kehilangan cahayanya. Serangkaian bencana alam, kelaparan, peperangan, pengkhianatan, dan kepercayaan akan kutukan para dewa menjadi pukulan bertubi-tubi yang membuat negeri ini semakin rapuh. Kekuasaan Firaun melemah, dan Mesir yang dulu diperintah dengan tangan besi kini terpecah menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh panglima perang dan gubernur yang bertindak seolah-olah mereka adalah raja di tanah mereka sendiri. Pada akhirnya, Mesir tidak lagi mampu mempertahankan dirinya dari kekuatan asing. Bangsa Persia datang sebagai penjajah, diikuti oleh Yunani di bawah Alexander Agung, dan akhirnya Roma yang mengubah Mesir menjadi salah satu provinsinya. Dengan jatuhnya dinasti terakhir, kejayaan Mesir yang pernah menguasai dunia kuno hanya tinggal bayangan dari masa lalu, tertinggal dalam reruntuhan piramida dan prasasti yang membisu. Namun meskipun Mesir jatuh, pengaruhnya tidak pernah benar-benar hilang. Ilmu pengetahuan, arsitektur, dan kepercayaan spiritual mereka tetap menginspirasi banyak peradaban setelahnya. Bangsa Romawi mempelajari teknik bangunan mereka, sementara filsuf Yunani terinspirasi oleh pengetahuan astronomi dan medis mereka. Bahkan hingga hari ini, dunia masih mengagumi keajaiban-keajaiban yang mereka tinggalkan, seperti piramida Giza dan kuil Karnak. Sejarah menunjukkan bahwa Mesir bukan satu-satunya peradaban besar yang mengalami kehancuran. Bangsa Maya, Kekaisaran Romawi, dan bahkan peradaban misterius seperti Mohenjo-daro di lembah Indus juga mengalami nasib serupa. Bangkit, berjaya, lalu runtuh karena kombinasi faktor internal dan eksternal yang tak dapat mereka kendalikan. Mungkin inilah siklus yang harus dialami semua peradaban. Ketika kejayaan mencapai puncaknya, kehancuran pun hanya tinggal menunggu waktu. Sejarah kejatuhan Mesir kuno bukanlah kisah yang sederhana. Ada banyak teori yang mencoba menjelaskan bagaimana peradaban yang begitu kuat bisa runtuh. Mulai dari serangan brutal bangsa laut, bencana alam yang menyebabkan kelaparan, wabah penyakit yang melemahkan rakyat dan militer, hingga konspirasi internal yang menggulingkan Firaun. Bahkan, ada kepercayaan bahwa semua ini adalah hukuman dari para dewa, sebuah takdir yang tak bisa dihindari. Mungkin tidak ada satu penyebab tunggal yang benar-benar menjatuhkan Mesir, melainkan kombinasi dari semuanya. Seperti domino yang jatuh satu persatu, serangkaian kejadian ini menciptakan badai sempurna yang perlahan-lahan menghapus kejayaan Firaun dan mengubah Mesir dari kekuatan utama dunia menjadi sekadar bayangan dari masa lalu. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe, dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.